Baik Ananda, kita coba bahas ya untuk soal sebelumnya. Soal sebelumnya itu kurang lebih begini ya. Silakan kalian catat bagi yang belum. Soalnya kan sebuah tabung yang panjangnya 1 meter pada posisi horizontal. Memiliki 2 kolom udara yang dipisahkan oleh air raksa sepanjang 10 cm dalam tabung. Masing-masing kolom udara memiliki tekanan yang sama. P1 sama dengan 76 cm Hg. Kemudian posisi tabung dibuat vertikal. Pertanyaannya, pada ketinggian berapa air raksa dari dasar tabung? Ini soal yang pertama ya. Ternyata di sebelah kiri dan kanan itu tekanannya sama. Ya. Tekanannya yaitu sebesar P1 76 cm Hg. Gitu ya. 76 cm Hg. Dan diketahui dari sini kemari itu panjangnya 45 cm. Dari sini panjangnya 45 cm. Di sini juga. Nah, ini soalnya ya, ini 45 cm. Karena panjangnya 1 meter, kiri kanan sudah 45, berarti air raksa ini air raksa ya, ini air raksa. Nah, air raksa itu panjangnya sisanya berarti 10 cm. Nah, itu keadaannya. Nah, ternyata ketika ini tabung diubah posisinya menjadi vertikal. Nah, tentu saja ada yang berubah. Yang berubah itu adalah tekanan ya, tekanan. Nah, di soal dikasih tahu kolom udara yang berada di bagian bawah itu tingginya L cm ya, dari dasar tabung. Nah, kita sebenarnya disuruh menghitung L ini. Sementara air raksa di soal tetap katakan di sini ketinggian air raksa ketika dibuat posisi vertikal ini tetap 10 cm. Tentu sisanya dari P3 ke bagian air raksa itu adalah berapa? Ini kan semuanya 1 meter nih. Ini 1 meter. Berarti P3 ini sisanya ini tingginya berapa? 1 meter. 1 meter itu kan 100 ya. 100 cm dikurang ini 10 tambah L. 10 tambah L cm. Jadi kalau kita ini jabarkan, ini bagian yang P3 tingginya berapa? 100 kurang 1 cm ya, kurang 10 cm, kurang L cm. Jadi hasilnya berapa? 100 kurang 10, hasilnya adalah 90 cm kurang L cm. Jadi seperti itu ya Ananda. Cara untuk menentukan berapa ketinggian kolom udara di bagian atas.
Nah, dalam hal ini kita udah dapat bahwa tingginya adalah 90 cm dikurang L cm. Nah, Ananda, yang perlu kita ketahui untuk menjawab soal ini adalah konsep apa yang kita pakai. Nah, ini yang paling penting. Jangan kita langsung jawab tanpa kita tahu kita pakai hukum apa. Sebelumnya kan kita sudah kenal, ada 3 hukum yang akan kita bisa gunakan dalam menyelesaikan soal-soal keadaan gas ideal. Pertama, hukum Boyle, ya kan? Hukum Boyle itu berlaku untuk suhu yang tetap. Kalau hukum Charles Gay-Lussac itu berlaku untuk tekanan yang tetap. Sedangkan Boyle Gay-Lussac itu semuanya berubah. Baik tekanan, volume maupun suhu itu semuanya besaran makroskopisnya berubah. Nah, kira-kira kalau kasus kita ini pakai hukum apa, nak? Itu dulu. Apa yang mau jawab? Boleh jawab di kolom chat, boleh juga langsung. Kita pakai hukum apa? Kita pakai hukum? Kira-kira pakai hukum apa? Apa? Hukum Boyle, Pak. Boyle. Nah, kenapa kita pakai hukum Boyle? Kenapa kita pakai hukum Boyle? Kalau yang awal karena repetisi. Kalau kita lihat tekanannya, ini berubah ya. Keadaan awal P1, Ya. keadaan akhirnya ada P2 dan P3. Berarti ini bukan Charles Gay-Lussac. Di sini kita pakai hukum Boyle karena dianggap suhunya tetap. Kenapa kita bisa tahu hukumnya dianggap tetap? Karena di soal kita tidak dikasih tahu, tidak diberitahu apa suhunya. Nah, ketika suhu tidak diberitahu, itu artinya ya, itu artinya suhunya dianggap tetap. Bisa dipahami? Oke. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah hukum Boyle, ya, ini adalah hukum Boyle, berarti tugas kita sekarang adalah ya memasukkan besaran yang ada pada persamaan hukum Boyle. Nah, hukum Boyle itu persamaannya apa? Semua kan ingat ya? P1 Kali V1. Ya, kali V1 sama dengan P2 kali V2. Iya, P2 kali V2. 2. Ya, cuman kita di sini harus pilih mana yang P1, yang mana P2, mana volume 1, yang mana volume 2. Nah, kira-kira yang kita pakai di P1 yang mana, nak? 76. Ya, tentu yang ini ya. Di soal kan udah dikasih tahu kan? Ya. Nah, di soal sudah dikasih tahu P1 itu 76 cm Hg. Jadi, kita buat aja dulu diketahui biar gampang nanti mensubstitusikannya. Ini kita simpan dulu. Hukum Boyle-nya kita simpan dulu. Kita buat aja dulu besaran-besaran yang diketahui. Nah, besaran apa yang diketahui? Nah, pertama P1 ya. Kita udah tulis P1-nya adalah 76 cm Hg. Nah, volumenya kita hitung dulu berapa volume udara di tekanan P1. Di sini dikasih tahu tingginya 45 cm. Mencari volume itu bagaimana? Mencari volume. Kan masih ingat ya, kalau ini ada tabung, ya tabungnya kan gini ya. Nah, kalau tabung ini punya luas alas atau atap, ya, luasnya namanya A kan? Nah, itu adalah luas alas. Nah, kalau tingginya adalah T, maka volume daripada tabung itu apa? Volumenya alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Nah, berarti kalau kita misalkan saja soal ini, tabung ini luas penampangnya A. Jadi kita buat saja
Misalkan luas penampang tabung ini adalah A. Berarti nanti menghitung volume di kolom udara pertama itu adalah luas penampang A. Kita kali dengan tingginya berapa ini? 45 cm. Nah, gitu. Bisa difahami ya? Berapa A-nya? Ya nggak dikasih tahu. Kita biarkan saja. Karena nanti bisa jadi A-nya ini bisa hilang ketika kita masukkan ke dalam persamaan hukum Boyle. Tapi yang jelas kita udah tahu P1 itu 76 cm Hg. Volume 1 adalah luas tabung, luas alas tabung dikali dengan tinggi kolom udara di tabung pertama. Dalam keadaan pertama yaitu 45 cm. Nah, berarti kalau begitu P2 dan V2 itu yang mana? Tentu yang kita maksud itu adalah keadaan ketika dia sudah ditegakkan vertikal. Nah, P2-nya kan begini ya. Nah, berarti kalau begitu kita bisa tuliskan volume kolom udara yang bagian bawah, ya kan? Bagian bawah itu bisa kita hitung dengan apa? Luas alas tabungnya. Ini kan tabung yang sama. Karena tabungnya sama berarti luas alasnya juga sama. Nah, tinggal kita kalikan dengan tingginya. Karena di soal ini dikatakan tingginya L, kita kalikan saja dengan L. Nah, jadi ini nanti adalah volume yang kedua. Jadi udah ada ya, udah lengkap kan P2-nya, P1 juga sudah ada. Cuman tekanan kolom udara di posisi kedua itu kita belum ketahui. Nah, inilah yang harus kita analisis kembali. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Sekarang yang perlu Bapak ingatkan ke kalian ya, itu adalah terkait dengan satu pemahaman. Kalau misalnya ada suatu wadah ya, wadah ini kita isi dengan air raksa. Nah, misalnya wadah ini adalah air raksa. Ya. Wadah ini adalah air raksa. Nah, ketika wadah yang berisikan air raksa ini kita masukkan ke dalamnya sebuah tabung reaksi yang standar gitu. Katakanlah begini, secara telungkup ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata air raksa yang berada di dalam tabung itu akhirnya sebagian naik ke dalam tabung yang telungkup tadi. Tabung yang telungkup. Nah, kenapa dia bisa naik? Nah, karena air raksa yang berada di dalam bejana ini itu kan dia ditekan, mendapatkan tekanan dari atmosfer. Kita katakan ini tekanan atmosfer, PO. Ya. Secara resultan ya ini PO. Nah, karena ada air raksa yang ditekan ya, yang ditekan oleh udara luar, itulah yang kemudian membuat air raksanya akhirnya naik sebahagian ke dalam tabung yang telungkup. Nah, ternyata ditemukan hal yang menarik bahwa untuk tinggi air raksa itu ya, ternyata ditemukan bahwa nilai daripada tinggi air raksa itu adalah 76 cm Hg. Nah, sementara kita tahu bahwa tekanan udara luar itu kan adalah P0. Yang rata-ratanya itu adalah 1 atmosfer gitu. Ya, tinggal nanti kalau mau kita konversi, boleh 1 atmosfer itu setara dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat atau Pascal. Nah, jadi artinya adalah setiap ketinggian air raksa pada satu tabung itu adalah representasi dari besar tekanan yang dirasakan oleh air raksa tersebut. Nah, konversi eksperimennya kita akhirnya tahu bahwa setiap 76 cm Hg itu mewakili tekanan satu atmosfer. Nah, makanya kita kembali ke topik yang tadi.
tadi kan kita punya keadaan tabung yang kedua kan telungkup begini ya. Kok telungkup, apa namanya? Tegak vertikal seperti ini. Nah, lalu pada tabung vertikal di sini ada air raksa yang ketinggiannya adalah 10 cm. Nah, gitu ya. Nah, ketinggian kolom udara di sini kita nggak tahu. Kita bilang saja L. Nah, kalau di bagian kolom udara bawah tekanannya adalah tekanan kedua, dan yang bagian kolom udara di atas adalah 3. Ini gas ya, nak ya. Gas, dia punya tekanan. Jadi bukan hampa udara yang nggak punya tekanan ya. Makanya air raksanya di sini itu bukan gantung gitu. Ya. Nah, maka kita akhirnya bisa tahu bahwa kalau kita gambarkan nilai daripada tekanannya, itu kelihatan bahwa tekanan yang ke atas ya itu pasti sama dengan tekanan yang ke bawah. Karena kan ini raksanya sudah berhenti. Nah, artinya apa? Kalau kita mau menghitung ya, berapakah besar tekanan kedua ya, maka kita bisa katakan besar tekanan kedua itu dia kan didorong oleh tekanan udara di kolom yang ketiga ini, tekanan ketiga, kolom udara yang atas, ditambah dengan tekanan yang dirasakan oleh air raksa. Sehingga secara akumulasi, tekanan yang ada di dalam kolom udara yang bawah, itu adalah tekanan kolom udara yang di atas, ditambah dengan tekanan hidrostatik yang yang dirasakan oleh kolom udara akibat adanya air raksa. Nah, sehingga kalau kita konversi ini besaran, maka kita bisa dapatkan nilai daripada P3 itu adalah P2 kurang pH. Nah, pertanyaannya adalah berapa itu P3? Nah, sekarang kita kembali pada keadaan mula-mula. Nah, perhatikan konsepnya, Nanda. Kalau misalnya ini ada tabung yang horizontal, ya, pada tabung itu kan diketahui bahwa ketika dia berada pada kondisi horizontal, di kiri dan kanan, tabung merasakan tekanan yang sama besar. Ya, air raksanya kan 10 cm. Di sini ada P1, di sini ada P1. Nah, kalau kita tinjau secara akumulasi bahwa sebenarnya total tekanan yang berada di dalam tabung itu, ya, di dalam tabung itu adalah P1, ya, P totalnya itu adalah P1 tambah 10 cm Hg tambah P1 juga. Ini totalnya yang berada di dalam tabung ketika berada dalam keadaan horizontal. Nah, berarti kalau di sini ada P1 tambah 10 cm Hg tambah P1, berarti P1 tambah P1 itu adalah 2 P1 tambah 10 cm Hg. Nah, tadi kan kita sudah tahu P1 itu, ya, P1 itu nilainya adalah 76 cm Hg. Berarti kita tinggal masukkan 2 kali 76 cm Hg tambah 10 cm Hg. Nah, kalau begitu tinggal kita resultankan saja nilai P totalnya. 2 kali 76 berapa? 152 ya. Iya. Tambah 10 cm. Berarti ini nilainya berapa ya? 162 162 cm Hg. meter Hg. Ya, ingat ya, cm Hg itu ada kaitannya dengan tekanan. Artinya itu adalah tekanan juga. Nah, berikutnya bagaimana, Nanda? Kalau kita sudah dapat P total, itu adalah 162 cm Hg, kita bisa kembalikan
ke apa ya? Ke hukum Boyle. Bagaimana hukum Boyle? Tadi kita udah tahu. Berdasarkan hukum Boyle, ya, susah sekali. Biasanya Bapak nggak nulis pakai aplikasi ini. Berdasarkan hukum Boyle, kita tahu bahwa P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. P2 kali V2. P2. Oke. Kemudian tadi apa kaitannya? Kita cek lagi. Kita mau mencari P2 ya. P2. Ini P1 V1 udah ada, P2 volume kedua udah ada. V2 yang mau kita cari. Sementara kita belum dapat nilai dari P2 ya. Nah, jadi ini gimana ya? P1 tadi 76 ya. 76. Volume 1 tadi A kali 45 ya. Sama dengan V2. P2 kita belum tahu. Kalau volume 2 tadi adalah A kali L. Karena tinggi dari dasar tabung kan L ya. Terus gimana ini? A-nya bisa kita coret. A-nya bisa kita coret. Oke. Ya kan? Berarti L yang ditanyakan bisa kita hitung seberang bagi kawan. 76 kali 45 bagi P2. Sedangkan P2 belum kita cari. Nah, bagaimana cara menghitung P2? Kalau tadi P totalnya kita udah tahu 162. Kemudian kita juga sudah tahu bahwa P3 adalah P2 kurang PH. Oh, ini bisa dilanjutkan lagi. P3 sama dengan P2 kurang PH ini adalah 10 cm Hg. Karena kan air raksa 10 cm Hg ya. Yang dikasih tahu di soal. Nah, P3 itu bagaimana kita ngitungnya? Nah, kita ambil lagi hubungan bahwa di dalam keadaan kedua kan gini. Ini dalam keadaan kedua bahwa ini kan jumlah total tekanannya ini adalah P2 tambah P3 tambah 10 cm Hg ya. Total tekanan itu kan pasti sama dengan keadaan mula-mula. Karena dia kan tertutup ya. Bapak ulangi. Keadaan mula-mula kan tekanan totalnya itu kan 162 cm Hg. Pasti walaupun dia ditegakkan secara vertikal, total tekanan tetap sama karena tertutup rapat, tidak ada yang bocor, sehingga tekanan tidak berubah. Nah, makanya ketika kita tambahkan P2 tambah P3 tambah 10 cm Hg, itu hasilnya juga pasti 162 cm Hg. Atau biar bagus, kita buat aja ini P tot. Nah, sama dengan P total. Ya, itu. Bisa, ini diingat Ananda. Ini dari mana? P2, ini kan P2 tambah P3 tambah 10 cm Hg itu sama dengan P total. Sementara P total sudah kita hitung dari keadaan mula-mula tabung ketika dia berada dalam keadaan horizontal. Ya, ini jangan lupa. Sekarang kita lanjutkan ya, lanjutkan nilai ini. P2 tambah P3 tambah 10 adalah P tot. Nah, berarti kita bisa buat P total itu sama dengan P2 tambah P3 tambah 10 cm Hg. Ini tadi 162 ya, cm Hg sama dengan P2 tambah P3 tambah 10 cm Hg. Kita lompatkan ini yang 10 ini kemari. Jadinya apa? 162 kurang 10 ya. Centimeter Hg itu nggak usah kita tulis dulu karena itu satuan. Sama dengan P2 tambah P3. Nah, P3 ini tadi kan sudah kita dapatkan. Nilai P3 itu adalah ini. P berapa ini? P2 kurang 10 cm Hg. Ini kan. Dari P2 adalah P3 tambah pH. Sehingga P3 adalah P2 kurang pH.
Jadi ketika kita masukkan ini, kita bisa dapatkan persamaannya. Kita tulis ya, bahwa P3 tadi adalah, apa P3 tadi? P2 kurang 10. Nah, kita tulis ya. P3 adalah P2 kurang 10 cm Hg ya, cm Hg. Nah, kita masukkan saja di sini. 162 kurang 10 kan 152 ya. 152 cm Hg. Ini ada cm Hg sama dengan P2 tambah P3 itu adalah P2 kurang 10. Nah, P2 kurang 10. Nah, berarti ini tersisa 152 cm Hg sama dengan P2 tambah P2 berapa, Nak? 2 P2 kurang 10. Jadi ini bisa kita lompatkan min 10 jadi tambah ya. 152 tambah ini cm Hg tambah 10 cm Hg belakangan ada satuannya sama dengan 2P2 162 jadinya ya, sama dengan 2P2, maka P2 adalah 162 bagi 2. Berarti tinggal 81 cm Hg. Nah, itu. Nah, nilai P2 inilah yang kita substitusi kemari. Sehingga L sama dengan 76 kali 45 bagi 81. Berapa nilainya itu, Nak? 76 kali 45 bagi 81. 42,2, Pak. 42,2. Berapa? 42,2. Nah, sama nggak dengan kunci jawabannya? Mana jawabannya? 42,2 cm. Nah, sama kan? Jadi prosesnya memang agak panjang. Sedangkan di PR kalian, Bapak lihat terlalu ringkas. Tiba-tiba udah dapat L. Itu dari mana? Nggak ada prosesnya. Akhirnya kan, ya, ini murid Bapak ini paham atau enggak ya? Karena harusnya kalau dia ngerjakan itu kan punya alur konsep ya. Tapi Bapak lihat nyaris banyak sekali ya. Di setiap kelas itu ketika ngerjakan soal, ya dia tidak menunjukkan keterkaitan hukum Boyle, hukum hidrostatis dalam menyelesaikan soal ini. Nah, jadi ini tolong Anda pelajari baik-baik, telaah, pastikan kalian itu paham.